Baik, kita nantikan bersama-sama di mana di row pertama ada Mika Vino Satrio dan juga Helmi Husni Mahrus. Selanjutnya di row yang kedua yang ditempati oleh Advan Aurel Warren dan juga Dominic Bryden Benedict Setiawan. Di row ketiga yang ditempati oleh Fabir Rahman Arsyad dan Nathan Anthony Aryang. Di row keempat yang ditempati oleh Divo Hafiz Bari dan Zavian Fabrizio Santoso. Di row kelima ada Abian Seno Prabowo dan Rauva Mahes Alva Rizky. Di row keenam ditempati oleh Evan Danaswara dan Naraya Java Saputro. Di row ketujuh ada Altaf Narendra Rusmono dan Denzel Tien Surya Putra. Itulah 14 driver, 14 pegokat dari jalannya pre-final untuk kelas Junior Rock, di mana tadi Mika Vino Satrio dan juga Helmi Husni Mahrus yang memulai berada di row pertama dari jalannya pre-final kali ini dan berpeluang besar untuk bisa berada di barisan terdepan 16 lap. Kita nantikan bersama-sama Formation Lap Junior Rock Free Final. Inilah dia teman-teman semuanya, dan bagi para seluruh penonton, mereka sudah bersiap dengan formation lap-nya ataupun barisan rapih untuk bisa memulai jalannya start. Bila mana mereka sudah tertib dan juga rapih, maka dari kali itu kita bisa melihat lampu start akan segera dimatikan, dan nampaknya menurut kami ini sangat sudah baik untuk bisa dilepas. Dan inilah dia hadirin sekalian bagi para seluruh penonton, Junior Rock sudah dilepas. Open the gas, open the throttle. Mereka sudah memasuki dari tikungan yang pertama dari Sentul International Karting Circuit, di mana satu pebalap overshoot, satu pebalap di sana di tempat yang sama dengan nomor start 133 Denzel Tien Surya Putra yang kembali lagi kurang mendapatkan keberuntungannya pada saat di hari Minggu di pagi hari ini. Satu berwarna putih melesat dengan sangat cepat. Hadirin sekalian bagi para seluruh penonton yang sedang menyaksikan dari event kita kali ini, benar-benar memanfaatkan momentum pada saat formation lap terpecah belah di sana di tikungan pertama, dan sedikit highlight ataupun replay di mana tikungan yang nampaknya ada sedikit kontak terjadi, ada sedikit overshoot, late braking, sehingga positioning yang kurang baik dari Denzel di sana. Dia harus keluar dan out of the track. Dan inilah dia catatan waktu. Sedikit zigzag bagi para seluruh pegokat-pegokat kita. Namun nice control dari last ataupun the first corner. Mereka melakukan hard braking yang sangat baik. Inilah dia perebutan di posisi dari urutan 4, 5, 6 begitu sangat kuat, ataupun urutan 3, 4, 5. Celah tertutup kembali, benar-benar mengantisipasi agresivitas yang sangat luar biasa di urutan keempat kita kali ini, hadirin sekalian. Dan kali ini Abian berada di urutan ke-6-nya. Masing-masing memiliki tugas dan juga kesulitan sendiri-sendiri nampaknya, Bung Dudi. Terlihat di urutan 1 dan di urutan kedua begitu enjoy dengan gap yang mereka sudah hasilkan. Namun sangat sibuk persaingan di urutan ketiga sampai urutan yang ke-6. Sepertinya mereka akan saling silih berganti di lap yang ketiga yang sudah mereka jalankan dari total 14 laps di sini, hadirin sekalian. Dan terlihat dan nampaknya mereka masih berjuang, masih memutar formasi dan juga strategi apa yang akan mereka lakukan. Karena terlihat di sini di urutan ketiga Dominic begitu baik melakukan defense-nya, dan di urutan keempat ada Helmi Husni sepertinya yang Bung Dudi sepertinya berbicara pada saat hit kemarin. Nampaknya Helmi sendiri benar-benar baik pada saat di barisan terdepan. Ya, benar sekali Bung Alex, bagaimana Helmi Husni Mahrus nampaknya dia sedikit tertahan karena pada saat melakukan start tadi sedikit terlambat bagi seorang Helmi Husni Mahrus untuk melakukan start tadi, sehingga tertinggal jauh oleh Mika Vino Satrio. Dan kali ini beberapa kali bagaimana persaingan perebutan posisi ketiga terlihat begitu agresif pergerakan daripada seorang Helmi Husni Mahrus. Bagaimana Dominic Bryden, nampaknya sayang sekali Dominic Bryden, dia mendapatkan papan jam start, sehingga Dominic Bryden harus lebih cepat dan lebih cepat lagi untuk bisa mampu menjauh dan juga melakukan kontrol jarak, sehingga untuk bisa mampu mengamankan posisinya agar bisa tetap masuk di urutan 5 posisi terbaik.
Bung Alex. Betul. Dan Dominic mendapatkan papan bertuliskan dengan nomor startnya. Otomatis dia mendapatkan penalti 3 detik tambahan waktu. Jadi dia harus memutar strateginya untuk bisa mengikis ataupun cutting the time. Karena dia melakukan kesalahan yang amat sangat fatal di pre-final dari kelas Junior Rock di sini hadirin sekalian dan bagi para seluruh penonton. Dan masih dengan posisi yang sama. Belum ada silih bergantian posisi demi posisi. Dan terlihat bahwa mereka akan terus fight di beberapa lap yang tersisa. Masih ada 8 laps lagi, 8 putaran lagi. Mika Vino Satrio masih begitu enjoy dengan gapnya 2.6 detik dengan Advan Auriel di sini yang berada di urutan keduanya. Sedangkan Dominic Bryden yang dengan nomor 189 berada di urutan ketiga melakukan defense yang sangat baik, amat sangat seribu sayang. Inilah dia dirinya mendapatkan bertuliskan jump shot untuk dirinya. Jadi Helmi Husni otomatis bila mana ada tambahan waktu 3 detik dan inilah dia side by side. Oke, di mana urutan ketiga dan urutan keempat sepertinya terbuka. Nampaknya Dominic memberikan jalan untuk Helmi Husni dan kali ini benar sekali overtaking yang sangat cantik di last sektor dari Sentul International Karting Circuit bahwa Helmi Husni melakukan improvement yang sangat baik di urutan ketiga, diambil alih oleh Helmi Husni dari Junior Rock ini hadirin sekalian. Ya benar sekali Bung Alex, bagaimana beberapa kali tadi Helmi Husni memberikan tekanan kepada Dominic dan akhirnya ruang yang sempat terbuka, bahkan tadi sempat saling bergantian menempati posisi ketiga dan kali ini peluang yang cukup besar bagi seorang Helmi Husni bagaimana dia sudah berhasil melewati Dominic karena memang dia terlalu lama tertahan oleh Dominic sehingga dia pun tertinggal jauh oleh Mika Vino Satrio dan juga Advan Auriel Warren. Dan kali ini ada satu pergerakan yang sangat begitu cepat dari seorang Helmi Husni. Bagaimana dia berusaha untuk mencoba memangkas jarak terlebih dahulu dengan Advan Auriel Warren untuk persaingan perebutan posisi keduanya. Dan kali ini Dominic Bryden bagaimana dia nampaknya juga tidak mau begitu saja menyerahkan posisi ketiga kepada Helmi Husni dan dia berusaha kembali bagaimana untuk bisa kembali mengambil alih posisi ketiga yang sempat di tempatnya. Apalagi Dominic mendapatkan papan jump start dengan tambahan penalti 3 detik. Dan tentunya hari ini bagi seorang Dominic bagaimana pekerjaan yang sangat begitu berat. Dia harus lebih cepat dan lebih cepat lagi untuk bisa mampu mengikis penalti 3 detik. Tetapi memang sangat sulit sekali Bung Alek bagaimana Helmi Husni nampaknya kali ini setelah dia mengasapi Dominic Bryden, dia tentunya juga melakukan defense dengan sangat baik sekali. Silih berganti bagaimana ketika Helmi Husni berada di belakang Dominic dengan rasa sulitnya untuk bisa mampu berhasil melakukan overtake. Dan kali ini giliran daripada seorang Helmi Husni Mahrus, dia terus menutup ruang dari seorang Dominic Bryden Benedict Setiawan. Dan bagi seorang Helmi Husni Mahrus bagaimana dia juga harus terus mengatur strategi, bagaimana dia juga harus fokus untuk bisa mengejar ketertinggalannya dari seorang Advan Auriel Warren yang berada pada posisi kedua untuk bisa memangkas jarak terlebih dahulu. Fokusnya kali ini bagi seorang Helmi Husni Mahrus terbagi menjadi 2. Betul. Bagaimana dia berusaha fokus untuk mengejar, memangkas jarak dengan Advan Auriel Warren, tetapi di satu sisi dia pun harus mampu melakukan save agar posisi ketiganya tidak bisa lagi diambil alih oleh seorang Dominic Bryden Benedict Setiawan, Bung Alex. Dan terlihat di sini persaingan di mana Helmi Husni dan juga Dominic Bryden, terlihat racing line yang amat sangat rapi dari Dominic Bryden. Dia mengetahui saya harus memaksimalkan dari setiap sektornya dan saya harus memaksimalkan slipstreaming yang akan terjadi nantinya untuk bisa saya mendapatkan catatan waktu terbaik, karena seperti ada Nathan Anthony dan juga Abian Seno yang berada di urutan kelima dan juga urutan yang keenam tidak kalah serunya untuk memperebutkan posisi demi posisi, poin demi poin. Dan terlihat di sini Abian Seno sedikit mengenai gravelnya, namun untuk dengan nomor 175 Nathan Anthony, dia amat sangat enjoy on the track, di dalam track tidak ada kekurangan waktu sepersekian detik pun. Dan inilah dia perebutan untuk bisa memperebutkan posisi 5 dan juga urutan yang ke-6. Dan terlihat juga di sini kita menyoroti di mana kembali lagi untuk Helmi dan juga Dominic Bryden, di mana Dominic Bryden dengan gap yang amat sangat tipis dengan Helmi Husni hanya terpaut 0.02 detik saja
dia paham betul apa yang harus saya lakukan. Sudah ada sedikit lambaian-lambaian tangan dari Helmy Husni sepertinya di sana ataupun para pegokart yang lainnya, dan terjadinya overtake sepertinya dengan nomor 175 dan juga 100 Abian Seno. Di sana terlihat begitu tenang. Yap, 175 sepertinya berada di urutan kedepannya di sini. Berhasil melakukan overtaking-nya dari Abian yang sempat tadi beberapa detik yang lalu saya mengucapkan untuk dirinya masih berada di urutan ke-6. Namun kali ini dia sudah merangkak naik ke atas di urutan yang ke-5-nya. Dan terlihat benar-benar ditempel ketat oleh dua. Ini yang menarik. Nampaknya posisi kedua kembali dirapatkan oleh dua pegokart kita yang berada datang dari belakang, coming from behind, tidak diundang, namun dirinya dua driver ini ingin ikut bermain juga sepertinya, Bung Dodi. Ya, benar sekali. Bagaimana pergerakan daripada seorang Helmy Husni Mahrus, pergerakannya sangat begitu cepat sekali, di mana dia sudah berhasil mampu memangkas jarak dengan Advan Oriel yang berada pada posisi kedua. Dan bagi seorang Mika Vino Satrio, nampaknya sedikit pun dia tidak tersentuh. Bagaimana 5 detik poin 202 sudah meninggalkan Advan Oriel Warren. Kecepatan yang sangat begitu luar biasa dimiliki oleh seorang Mika Vino Satrio. Bagaimana para kompetitor utamanya seperti Helmy Husni Mahrus, dia tadi sempat tertahan oleh Dominic Bryden, dan kali ini dia pun tertahan oleh Advan Oriel. Itu tentunya mampu dimanfaatkan dengan sangat baik sekali oleh seorang Mika Vino, sehingga posisi pertamanya kali ini pun sangat jauh sekali. Dan kita lihat saja apakah ancaman dari seorang Helmy Husni untuk merebut posisi kedua yang saat ini masih ditempati oleh Advan Oriel Warren akan berhasil. Dan nampak kita lihat bagaimana tinggal menunggu waktu yang tepat saja bagi seorang Helmy Husni, di mana dia sudah mampu terus memberikan tekanan dan juga masih membaca pergerakan daripada seorang Advan Oriel Warren, di mana kita lihat saja menunggu waktu yang tepat. Belum terlihat upaya untuk melakukan percobaan daripada seorang Helmy Husni Mahrus, bagaimana dia masih terus membaca pergerakan daripada seorang Advan Oriel Warren. Kita lihat apakah defense yang dilakukan oleh Advan akan berhasil untuk bisa terus mempertahankan posisi keduanya dari Helmy Husni Mahrus, Bung Alex. Yang menariknya di sini ada 3 driver ataupun 3 pegokart. Ini cukup sering terjadi di dunia balap di Indonesia, bahkan di dunia, baik mungkin roda 2 ataupun roda 4. Biasanya yang mendapatkan chance dan celah terbuka amat sangat lebar yaitu adalah yang tepat berada di belakang. Karena 2 driver ataupun 2 pegokart ini dengan intensitas yang sangat tinggi, agresivitas yang sangat tinggi, otomatis mereka, nah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Sepertinya teman-teman semuanya mendapatkan, kita tersajikan overtaking yang terjadi di sini. Sepertinya inilah dia Dominic, sangat cerdik. Dia mulai mengikis jarak dengan 2 driver berada di depannya. Kali ini Helmy Husni kembali lagi tidak ada penahan dirinya untuk bisa mengikis gap time antara dirinya dengan Mika Vino Satrio yang berada di urutan pertamanya. Fokus dari Helmy Husni sudah tidak berada di 2 driver yang berada di belakang. Dia hanya fokus untuk bisa mengejar dan tidak ingin memberikan keleluasaan begitu saja untuk Mika Vino Satrio. Dominic mulai mengincar Advan Oriel yang berada di urutan ketiga. Lap hanya tersisa nampaknya 3 laps lagi, Bung Dodi. Betul sekali, Bung Alex. Bagaimana tadi kita lihat speed, powers, dan juga endurance, dan juga stamina, dan juga skill yang dimiliki seorang Helmy Husni Mahrus. Bagaimana dia mampu memanfaatkan itu semua, dan akhirnya Helmy Husni dia berhasil menempati posisi kedua, mengambil alih dari Advan Oriel. Bagaimana tadi Helmy Husni Mahrus, tentunya ini perjuangan yang sangat begitu luar biasa. Andai saja dia tidak terlalu lama tertahan oleh Dominic dan juga Advan Oriel, mungkin saja dia juga bisa tepat berada di belakang Mika Vino Satrio yang hampir tidak mendapatkan sentuhan dari seorang Mika. Inilah dia Mika Vino, bagaimana kesempurnaan yang sangat begitu luar biasa dari seorang Mika Vino, memulai start berada di row terdepan bersama Helmy Husni Mahrus, dan tertinggal tadi Helmy Husni Mahrus pada saat melakukan start. Ini mampu dimanfaatkan dengan sangat baik bagi seorang Mika Vino. Last lap, 1 lap akhir bagi seorang Mika Vino Satrio untuk bisa mampu mengakhiri 16 lap dari jalannya free final bagi seorang Mika, di mana sendirian saja dia berada di depan
tidak tersentuh sedikit pun oleh para kompetitornya, di mana Helmi Husni Mahrus yang harus berjuang bagaimana dia sebelum berhasil menempatkan dirinya berada pada posisi kedua. Dia sempat bertarung dengan Dominic Bryden Benedict Setiawan pada persaingan perebutan posisi ketiga, dan itu pun tentunya berlangsung cukup lama, dan Helmi Husni akhirnya dia pun berhasil untuk menempati posisi kedua, mengambil alih dari Advent Aurel Warren. Beberapa saat lagi checker flag pun akan segera dikibarkan dan finish di posisi pertama. Mika Vino Satrio berhasil finish di posisi pertama, di mana Mika Vino Satrio dari tim HDM DKI Jakarta. Selanjutnya Helmi Husni Mahrus berhasil finish di posisi kedua dari Arm Motorsport DKI Jakarta, dan finish di posisi ketiga yang ditempati oleh Advent Aurel Warren dari Arm Motorsport DKI Jakarta. Bung Alex tentunya dari Arm Motorsport menempatkan 2 pegokar terbaiknya, di mana Helmi Husni Mahrus dan juga Advent Aurel, mereka berhasil berada di urutan 3 besar. Inilah dia Mika Vino Satrio yang benar-benar begitu tangguh, speed, powers, endurance, skill, dan juga energi, stamina dari seorang Mika Vino benar-benar begitu komplit sehingga dia berhasil finish di urutan pertama dengan jarak yang cukup jauh sekali, dan free final kali ini menjadi milik daripada seorang Mika Vino Satrio. Selamat bagi para seluruh pemenang untuk pre final untuk Junior Rock di sini, di mana tadi sudah dibahas oleh Bung Dudi bahwa inilah dia final result yang sudah tercatatkan. Mika Vino menjadi terbaik yang pertama, Helmi Husni terbaik yang kedua dengan gapnya 4 detik. Advent Aurel berada di terbaik ketiganya. Dominic Bryden yang tadi sempat mendapatkan jump startnya berhasil mendapatkan posisi keempatnya tetap, dan di posisi yang kelima Nathan Anthony, dan juga di urutannya keenam ada Abian Seno, dan urutan yang ketujuh adalah Divo Hafiz, 8 Naraya Javas, dan 9 Zavian Fabrizio, dan yang ke-10 Altaf Narendra. Itulah dia 10 besar kita, dan urutan yang ke-11 ada Fabi Rahman dan Rafa Mahes. Di urutan ke-12-nya Denzel Tian yang sempat tadi overshoot dan juga out of the track berada di urutan yang ke-13, dan nampaknya do not finish yaitu adalah Evan Danas War. Itulah dia final result dari Junior Rock share kita teman-teman semuanya, dan ini sudah bersiap di waiting zone, di mana saya sejujurnya lebih menantikan anak-anak kecil ini, Bung Dodi, entry level. Karena pastinya satu, mereka agak sedikit kesulitan untuk melakukan start. Karena kenapa? Mengontrolnya akan sulit dan lucu, dan inilah dia sedikit highlight dari Junior Rock tadi, di mana baru memasuki 2 ataupun 3 tikungan, side by side, mampir melakukan overtakingnya dan berhasil ditutup dengan baik. Dan inilah dia perebutan antara Dominic dan juga Helmi Husni dan checker flag. Congratulations untuk Micha di sana. Dan kembali lagi ke layar teman-teman semuanya bahwa